Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi di podcast Bangga Kencana dalam program Bisik Bincang Asik dengan Penyuluh KB. Nah, kembali lagi saya Martina Stiandani, Penyuluh KB Muda Kabupaten Musirawas akan menemani sahabat Bangga Kencana dalam edisi podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Balai KB Kecamatan Muara Bliti. Ya. Ada Mbak Darmaini Susanti. Saya panggilnya Mbak Santi. Ya. Gimana kabarnya Mbak Santi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan ada Mbak Yayu Rasa ya. Aman ya begitu ditinggal di sini ya. Aman. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rumor dan fakta seputar kontrasepsi ya. Memang sebagai penyuluh KB pastinya ini punya tantangan tersendiri ya, rumor yang beredar di masyarakat. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang rumor itu seperti apa, mungkin bisa Mbak Yayu Rosa bisa menjelaskan sedikit tentang kontrasepsi dan jenis-jenisnya. Silakan. Baiklah Mbak, kita sebagai penyuluh keluarga berencana tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya rumor kontrasepsi. Karena sering kita dengar ataupun kita langsung ditanya oleh masyarakat pada saat kita melakukan penyuluhan ataupun KIE tentang seputar kontrasepsi itu sendiri. Jadi kontrasepsi itu sendiri adalah mencegah atau menghindari terjadinya kehamilan akibat bertemunya sel telur yang matang dengan sel sperma. Kontrasepsi juga mempunyai beberapa jenis alat kontrasepsi, yaitu ada pil, ada suntikan, ada kondom, ada implan yang juga biasa kita kenal dengan susu, juga ada IUD, juga dikenal dengan nama spiral, terus ada tubektomi atau MOW, yang terakhir itu vasektomi, yaitu MOP, metode operasi pria. Oke, jadi istilah-istilah itu sebenarnya asing nggak sih di masyarakat gitu? Kalau misal istilah implan itu orang mungkin kenalnya susu gitu. Iya, benar. Kayak misalnya MOP mungkin tahunya steril ya. Steril pria gitu seperti itu ya. Jadi istilah-istilah itu mungkin sudah sering dikenalkan ya pada saat penyuluhan. Nah, tadi kembali lagi ke rumor dan fakta tadi ya. Jadi rumor itu sendiri seperti apa? Kayak gosip-gosip gitu seperti itu bukan rumor? Rumor itu adalah sebuah isu yang belum kepastian di kalangan masyarakat. Kebanyakan masyarakat kan bicara bahwa isu-isu itu yang tidak pasti, itu rumor. Jadi beritanya itu tidak pasti ya di kalangan masyarakat. Kayak kabar burung ya. Jadi kayak semacam gosip, kejadiannya belum pasti, dia sudah berbicara dengan kejadian tersebut. Dan sudah tersebar di masyarakat. Nah, pernah dengar nih ya rumor yang beredar di masyarakat, katanya IUD itu bisa menempel di kepala bayi ketika bayi itu lahir gitu. Itu benar apa enggak sih? Kalau itu tidak benar, karena di dalam rahim itu ada selaput ketuban. Jadi IUD itu tidak bisa menempel di kepala bayi. Tidak bisa menempel, apalagi menancap. Iya, apalagi menancap ya. Jadi aman ya. Gitu. Jadi itu rumor yang salah. Salah ya. Oke, itu kalau masalah IUD ya yang menempel di kepala bayi. Terus ada rumor apa lagi nih yang mungkin ketika kita melakukan penyuluhan itu sempat beredar di masyarakat dan jadi pertanyaan gitu ke penyuluh kami. Iya. Mungkin Mbak Santi ya. Ini dalam peredaran dari pengalaman saya di masyarakat, isu-isu yang beredar itu menggunakan alat implan. Alat implan itu katanya tidak bisa mengangkat alat berat. Nah, sudah itu implannya bisa berjalan kemana-mana. Kan pada faktanya kan implan itu ibaratnya tuh nggak ada, ibarat semacam kaki ya, yang bisa berjalan bisa berjalan di alat di dalam organ tubuh kita. Jadi kalau misalnya spiral juga tidak mungkin jalan-jalan ke organ yang lain. Iya, nggak bisa. Ya.
juga termasuk susu implan ya. tadi, iya Mbak. Iya, iya. Terus kalau Mbak Yayu, kira-kira yang didengar apa nih yang ketika penyuluhan itu? Iya Mbak, sebenarnya kalau kita di lapangan itu sangat banyak Mbak ya yang rumor-rumor tentang kontrasepsi. Salah satunya ini apa ya? Pengalaman pribadi pada saat kita melakukan penyuluhan ataupun KIE di masyarakat, ada ibu-ibu masih muda sih, sekitar umur 34 tahun kalau nggak salah. Itu dia bertanya, saya datangi, kita ngobrol biasa, terus kita langsung bertanya, ibu menggunakan alat kontrasepsi apa, seperti itu. Jadi dia bilang, saya menggunakan alat kontrasepsi implan atau susu. Jadi kita kita beri pujian kan, seperti wah bagus Bu, MKJP ya gitu. karena itu salah satu metode alat kontrasepsi jangka panjang, seperti itu. Iya Bu katanya, tapi ini sebentar lagi kan mau dilepas, ya nggak apa-apa, terus mau pasang lagi atau gimana? Tapi Bu, rumor kata orang katanya gitu kan, kalau usia sudah 35 tahun, tidak perlu lagi menggunakan alat kontrasepsi. Apakah itu benar? Umur 35 tahun tidak menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan yang kita tahu seorang wanita kalau belum memasuki masa menopause itu masih masih untuk mempunyai anak gitu ya. masih ada peluang yang sangat besar akan terjadinya kehamilan. Terus ada lagi yang bertanya, kalau menggunakan alat kontrasepsi secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang, apakah itu akan mengakibatkan tidak subur, susah untuk hamil kembali? Jadi di sana kita jelaskan, dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang itu tidak mempengaruhi dengan ketidaksuburan. Karena setelah melepas atau tidak menggunakan alat kontrasepsi itu lagi, tentu saja masih peluangnya itu sangat besar untuk terjadinya kehamilan seperti itu. Itu mungkin sama kayak kita penggunaan pil dan suntikan terus-menerus. Pil itu kan diminum setiap hari ya. Mungkin masyarakat khawatir nih gitu kan, obatnya menumpuk gitu. Benar. Atau suntik yang karena dia tidak haid terus jadi merasa rahimnya kering atau tidak subur lagi. Iya, benar. Jadi itu rumor yang salah ya. Nah, sebenarnya kalau untuk suntik sendiri itu cepat nggak itu proses untuk kembali lagi siklus mungkin haidnya dia normal itu? Apakah sampai 1 tahun gitu? Karena atau beda-beda di setiap orang alat kontrasepsi itu di badan kita gitu, beda-beda nggak? Baiklah, dari suntik tadi di hormon setiap tubuh kita manusia ini hormonnya itu berbeda-beda. Ada hormon yang lebih cepat untuk menstruasi dan ada yang lebih lambat untuk menstruasi. Nah juga untuk kehamilan juga dalam penggunaan suntik ini ada ibu-ibu jangka waktu kehamilannya lebih lama untuk hamil lagi dibanding dengan KB MKJP dan KB implan tadi. Seperti itu, jadi berbeda ya. Iya, berbeda hormonnya. Kalau misalnya untuk kan ada nih ASI eksklusif, ada juga ibu-ibu yang tidak mau ber-KB karena cukup dengan ASI metode MAL ya. Itu kalau misalnya ibu itu sesar gitu, apakah masih bisa menggunakan metode ASI eksklusif itu tadi? Mungkin bisa MAL itu sendiri apa tuh? Sekalian nih jelasin. Jadi kontrasepsi MAL itu alat kontrasepsi yang bersifat alami, tapi untuk sementara seperti itu Mbak. Karena alat kontrasepsi itu bisa digunakan pada saat setelah melahirkan dengan syarat atau syaratnya ya harus mencukupi 3 syarat. Yang pertama itu
memberi ASI secara eksklusif. Yang kedua itu bayi berumur kurang dari 6 bulan dan ibu juga belum mendapatkan menstruasi. Kalau salah satu dari ketiga itu tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan besar akan terjadinya kehamilan. Jadi tidak efektif Ya, sebenarnya. karena juga bersifat sementara juga. Bersifat sementara dan 3 syarat itu harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi itu gagal. Iya. Jadi terus kalau tadi saya tertarik karena kebanyakan orang tidak suka menggunakan alat kontrasepsi karena takut ya. Kayak susu takut ya. Iya. Jadi kembali ke suntik gitu seperti itu. Nah, jadi kebanyakan untuk ibu-ibu yang baru punya bayi dan ASI eksklusif dia belum mau ber-KB, biasanya pakai mal inilah ya. Nah itu kalau ibunya boleh minum obat nggak itu biasanya? Minum obat. Mempengaruhi nggak ke ASI gitu kalau misalnya kayak ibu yang menggunakan metode ini gitu? Kalau minum obat, apakah itu nanti obat itu berpengaruh ke ASI gitu? Mbak, obatnya ini obat KB atau obat mungkin obat batuk, obat demam gitu. Atau mungkin ada bahan-bahan tertentu saja yang ya. Jadi untuk ibu menyusui tentunya kita sangat berhati-hati ya dalam mengkonsumsi obat. Sebaiknya kita datang ke dokter atau meminta resep dari dokter, karena apa yang kita konsumsi itu kan juga akan mempengaruhi ASI kita. Jadi disarankan lebih baik kita ke dokter atau meminta resep langsung ke dokter seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan ya. Nah, kalau saya sebenarnya masih tertarik di implan dan spiral tadi. Ya. Kalau untuk berat badan yang melebihi 70 kilo gitu ya, badannya ya cukup berat lah ya. Itu penggunaan implan masih direkomendasikan ya? Itu kalau untuk pengguna implan berat badan di atas sekitar 75 kilo itu tidak dianjurkan, Mbak. Tidak dianjurkan untuk menggunakan KB implan tadi karena tidak efektif atau kehilangan aktivitasnya, dia akan menghilangkan aktivitasnya. Maka ini dianjurkan untuk penggunaan KB MKJP. Oke. Jadi berat badan tadi mempengaruhi efektivitas ini ya, obatnya gitu ya, yang ada di implan tadi ya, seperti itu. Nah kalau untuk spiral itu kan banyak ini ya, orang itu kan malu ketika dipasang spiral ya. Itu juga jadi penghambat gitu ya. Nah apakah memang harus dipasang pada saat haid gitu ya, atau boleh lagi tidak haid gitu? Baik, waktu pemasangan IUD itu ya sebaiknya dilakukan setelah lahiran. Setelah lahiran dalam waktu 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit itu dianjurkan pemasangan IUD itu dalam waktu 40 hari. Baru bisa dipasangkan untuk alat IUD tadi, KB MKJP tadi. Jadi bisa langsung dipasang. Iya, bersalin tuh bisa langsung dipasang spiral. Ini kalau soal pil KB ya, jadi kadang orang juga mengambil keputusan untuk berkontrasepsi itu ngambil yang mudah ya, yang aman, yang tidak membuat luka gitu kan. Jadi itu tadi mungkin pakai pil gitu. Pil itu bisa bikin gemuk nggak sebenarnya? Kalau rumornya kan gitu ya, gimana tuh Mbak? Ya benar sekali. Kalau pil KB itu Mbak tergantung kepada tubuh kita masing-masing ya. Karena kalau kita bisa menjaga pola makan, berolahraga, tentu saja tidak terjadi peningkatan berat badan. Jadi itu tidak benar umur itu ya. Tidak benar. Itu tetap harus menjaga pola hidup yang sehat. Kembali kepada individu masing-masing. Semua kontrasepsi seperti itu ya, harus menjaga pola hidup yang sehat. Baik, kalau tadi kayak balik lagi spiral ya. IUD atau spiral itu kan kalau orang juga jadi salah satu pertimbangan tidak mau memakai itu karena katanya tidak nyaman gitu ketika berhubungan suami istri. Itu benar nggak rumornya? Itu sebenarnya sih rumor ketika pemasangan IUD itu tidak benar.
tidak benar, ada yang baratnya kalau berhubungan suami istri itu ada yang menganjal atau ini kan, kebetulan ketika pemasangan itu kemungkinan benangnya terlalu panjang. Iya, terlalu panjang ya, benang terlalu panjang. Makanya dia menyebabkan hubungan seksual itu agak berpengaruh dengan pemasangan dengan IUD tadi. Jadi itu solusinya itu apa, dipotong apa Itu solusinya adalah pemasangan IUD tadi, benangnya tadi diselip sedikit ya, biar dia tidak berpengaruh dengan ketika dia berhubungan tadi. Karena dia tetap ada fungsinya. Iya, ada fungsinya ya. Ya Betul Mbak. Oke, kalau untuk tubektomi dan vasektomi atau MPO ini tadi, banyak yang mengatakan bahwa vasektomi itu sama dengan kebiri ya. Makanya kebanyakan tidak menjadi solusi gitu. Jadi mereka tidak mau juga gitu. Itu benar nggak? Sebenarnya kalau vasektomi itu beda dengan kebiri ya Mbak ya. Kalau kebiri itu kan kebanyakan di masyarakat yuk ikut metode alat kontrasepsi, metode operasi pria. Jadi pikiran mereka tuh operasi pria. Wah, ini pasti kebiri seperti itu kan. Padahal kalau vasektomi itu hanya memotong saluran sperma. Jadi tidak berpengaruh ataupun katanya tidak menurunkan libido seperti itu. Itu tidak berpengaruh karena testis itu tetap memproduksi yang namanya hormon testosteron itu. Jadi tidak berpengaruh. Jadi maninya itu sudah tidak membawa sperma lagi ya. Hanya pelumas saja. Termasuk juga tubektomi ya. Jadi ketika memutuskan untuk tubektomi itu bukan berarti wanita atau seorang ibu itu tidak mempunyai hasrat seksual lagi. Iya, tidak ada pengaruh. Kalau penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang kayak susuk, IUD tadi ya, MOPO itu tidak mengganggu kesuburan ya. Jadi kalau misalnya dipakai, ada kan yang mungkin pakai susuknya sampai 3-4 kali gitu ya. Itu tidak mengganggu kesuburan. Itu ada batasan nggak sih kalau menggunakan susuk gitu? Harus berapa kali atau harus diselingin dengan suntik gitu? Sebenarnya untuk menggunakan alat kontrasepsi implan itu sendiri tidak ada batas ya Mbak, karena pemasangannya itu di bawah kulit. Tapi misalnya sudah 4 atau 5 kali, mungkin posisinya yang kita iya, karena kan di lengan di bawah kulit sebelah ini ya yang dominan kan. Kalau yang dominan bergerak itu kalau sudah 3 kali atau 4 kali, kebayang nggak sih berapa kali itu tepatnya seperti itu. Jadi kita anjurkan kalau sudah 2 atau 3 kali, kita anjurkan menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Oke. Nah, dari itu sebenarnya banyak sekali rumor-rumor yang beredar ya di masyarakat. Nah, jadi untuk penyuluh KB sendiri mungkin ada tips atau gimana nih? Mungkin teman-teman yang lain penyuluh KB di tempat yang lain pun mengalami hal yang sama gitu ya. Karena ketika rumor itu sudah beredar, terus masyarakat percaya tanpa tanya-tanya dulu gitu, itu kan susah, makin sulit kita ya. Nah itu mungkin ada tips atau trik sendiri sebagai penyuluh KB, atau mungkin sudah pernah diterapkan di Muara Belitung. Silakan Mbak Yaya atau Mbak Santi. Oke, sebenarnya kalau strategi mengatasi rumor yang ada di masyarakat. Pertama yang sudah kita lakukan sebagai petugas penyuluh KB itu dengan melakukan penyuluhan ataupun KIE perorangan atau kelompok. Jadi di sana kita berbagi informasi tentang seputar rumor yang berkembang di masyarakat. Setelah itu kita juga melibatkan tokoh formal dan tokoh informal dalam memberi sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang rumor-rumor yang beredar seperti itu. Kayak penggunaan kayak model atau contoh nih, ini ibu ini nih pakai sudah pakai KB spiral, itu efektif nggak? Menggunakan multipattern mungkin seperti itu juga sangat efektif Mbak, karena pernah kami lakukan saat melakukan
KIE, ada motivator nih, kita bilang, Bu, tolong kita jelaskan, Ibu ini menggunakan alat kontrasepsi IUD seperti itu. Jadi ibunya yang langsung jadi model. Iya Bu, kontrasepsi itu enak kok, tidak mengganggu hubungan suami istri seperti itu. Sudah itu pemasangannya juga nggak sakit seperti itu. Teruslah ada lagi Mbak, rumor tadi hampir lupa. Ada yang bertanya, kalau misalnya belum punya anak, apakah boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD? Jadi sebenarnya pasangan manapun yang sudah memiliki anak atau belum, itu boleh-boleh saja menggunakan alat kontrasepsi IUD. Tapi kesehatan mereka juga pastinya diperhatikan. Kalau kesehatan seperti mempunyai kanker rahim atau kanker ovarium seperti itu, jadi kita harus memperhatikan kesehatan mereka. Sama kayak kaitannya dengan anak-anak mungkin yang tadi ya pernikahan dini itu ya, sudah terlanjur menikah, tapi ya dikasih jarak dulu nih biar sudah cukup waktunya baru bisa hamil gitu. Jadi menggunakan alat kontrasepsi dulu ya. Jadi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Mbak, karena kan kalau yang baru muda-muda itu kan mereka pengennya yang yang alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon seperti itu ya. Salah satunya kondom dengan IUD. Jadi dia langsung bertanya, tapi ini belum punya anak, gimana, boleh nggak? Ya sudah, kita jelaskan boleh. Sudah punya anak ataupun belum tidak apa-apa. Hanya saja kita harus memeriksa kesehatannya dulu. Takutnya kan ada kanker atau masalah kesehatan yang lain. Semoga bisa menjadi wacana atau bahan untuk sesama penyuluh KB lah ya, dalam mereka melakukan penyuluhan. Ada sebelum kita tutup mungkin ada pesan untuk sesama penyuluh KB mungkin dalam mengatasi rumor ini? Kalau untuk sesama PLKB mungkin kita lebih melakukan pendekatan itu dengan cara melakukan penyuluhan ataupun KIE, baik KIE perorangan ataupun KIE kelompok. Dan juga disarankan atau dihimbaukan untuk masyarakat luas, khususnya pasangan usia subur, carilah informasi yang tepat. Ya, bisa ke penyuluh keluarga berencana, bisa ke dokter, bidan, ataupun tim pendampingan keluarga di desa. Jadi di mana mereka bisa menemukan penyuluh KB? Kemana, di mana gitu masyarakat bisa? Baik, kita kan di desa-desa kan kita kan sudah ada petugas PPKBD dan SUB. Dia bertanya dengan PPKBD dan SUB di mana kantor penyuluh KB, di mana memberi informasi tentang KB. Nanti PPKBD SUB akan mengantar ke tempat kantor Balai Penyuluh KB. Di Kebalai, di Balai ya. Mereka mau cari informasi ke Balai. Oke. Baik. Terima kasih nih Mbak Santi dan Mbak Yayu sudah datang hari ini di podcast kami hari ini. Pastinya informasi ini sangat menarik ya buat teman-teman semua. Baik, buat teman-teman sahabat Bangga Kencana, harapan kami juga semoga masyarakat tetap tertarik ya dengan KBM KJP, tidak lagi kesuntik atau pil pilihannya, jadi bisa ke spiral, ada MOP MOW. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sebelum kita tutup, ada salam penyuluh KB? Iya, ada. Salam penyuluh KB gimana? Sahar semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.